Baik, Ibu Susi masih bersama kami? Ya, masih. Ya, bicara soal illegal fishing, Ibu. Bisakah Ibu jelaskan seperti apa sih sebenarnya keuntungan dari perusahaan-perusahaan seperti ada Benjina dan juga saat ini ada Haifa yang punya polemik sendiri. Seperti apa kekuatan dan juga keuntungan yang mereka ambil dari laut kita, Bu? Sekarang gini, kalau kita ambil contoh yang Benjina ini kapal-kapal Thailand itu gross tonnage-nya antara 100, 200 bahkan ada yang 300. Kemudian yang di Wanam, yang Haifa, kalau Haifa itu kapal angkutnya. Tapi kapal-kapal tangkap yang ada di Wanam itu yang dipunyai oleh Dwi Karya itu adalah ukuran sekitar 300 gross ton rata-rata, kapal-kapal besi besar. Nah mereka kalau dalam setahun itu kapal-kapal seukuran 200-300 gross ton itu paling tidak dapatnya 1.000 sampai 2.000 ton per kapal. Kalau kita hitung harganya $1 ikan tongkol, yang udah pasti mereka tidak tangkap tongkol, mereka tangkap udang, mereka tangkap ikan kakap, mereka tangkap ikan kerapu, mereka juga tangkap cumi-cumi. Yang pasti harganya paling tidak kalau di rata-rata 3 sampai $5. Kalau harga $5 kali 1.000 ton saja, itu kan sudah 5 juta US per kapal per tahun. Nah mereka yang ada itu adalah kalau izinnya 50, kapalnya ada 300. Dan seperti mereka ini Haifa masuk ke Papua itu mereka bawa ayam beku, bawa kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri, termasuk miras, termasuk semen, termasuk juga spare part kapal yang tidak melewatin pintu pelabuhan manapun karena mereka masuk wilayah Indonesianya transpondernya aja dimatikan. Nah kemudian dari Indonesia mereka baliknya itu bawa burung-burung terlarang yang terlindungi dari Papua. Dari kakak tua raja, kakak tua merah, kakak tua hitam, cendrawasih, kulit buaya, tanduk rusa. Whatever minute, hiu yang sudah dilarang juga mereka ambil semuanya. Nah, kita tidak bisa membiarkan praktek-praktek pebisnis yang seperti ini. Dan saya yakin negara asal mereka pun kalau tahu sebenarnya apa yang mereka lakukan, pasti mereka juga tidak mungkin membiarkan hal ini terjadi. Karena itu pasti memalukan negara mereka. Tapi Ibu, Anda katakan, misalnya contohnya adalah di balik Haifa, ini statement Anda, ada orang kuat. Ini Anda berperang melawan kekuatan yang besar secara finansial dan juga mungkin networking. Lalu apa yang bisa dilakukan? Sekarang begini coba Mbak, kan itu Haifa bawa ikan 900 ton. Ikannya saja kita bisa sita dan kita lelang. Kok kapalnya kita tidak bisa sita, bagaimana? Masuk kapalnya yang lebih berharga dari ikannya cuma didenda 200 juta. Saya tidak mengerti. Yang kedua juga kan udah jelas-jelas Haifa keluar masuk Indonesia 7 kali selalu mematikan transpondernya. Dan itu adalah pelanggaran yang tidak bisa diterima. Itu berarti mereka masuk dengan cara diam-diam dan memang ingin diam-diam. Dan saya pikir ini tidak bisa dibiarkan. Sama juga kejadian dengan Benjina Resources tahun 2006, tahun 2008, polisi juga sudah sempat sebetulnya ke sana, tapi juga kemudian, tapi saya harapkan sekarang pemerintahan Presiden Jokowi ini sangat serius untuk memerangi illegal fishing demi kepada laut ini bisa menjadi masa depan bangsa. Dan saya yakin aparat kepolisian, angkatan laut, kejaksaan, semua kita bersama akan bahu-membahu untuk supaya kita bisa memberikan efek jera kepada para pelaku illegal fishing di Indonesia. Iya, Ibu Susi, dan kita tidak bisa lagi negara kalah oleh orang-orang seperti ini.
Negara kita negara besar dan sangat hebat. Lautnya saja nomor 2 terpanjang di dunia. Mosok kalah dengan pelaku illegal fishing. Ibu Susi, memang mereka uangnya sangat banyak karena uangnya juga curi dari Indonesia. Bahkan yang di Ambon itu kita lihat indikasi dari drum-drum solar subsidi dipakai oleh kapal-kapal asing ini untuk curi ikan di perairan kita. Ini kan sudah hal yang kita harus stop sekarang. Kita tidak boleh ini terjadi lagi. Ya, Ibu Susi, ketika Anda katakan sementara bahwa kita tidak boleh kalah, kita cari solar aja susah. Ibu Susi, ketika Anda katakan kita tidak boleh kalah melawan illegal fishing seperti ini, Anda yakin segala upaya akan Anda tempuh ini melawan mafia illegal fishing, Anda akan membuka siapa godfather-nya. Selama ini kan juga tidak pernah ketahuan siapa godfather di balik mafia yang mengeruk kekayaan laut kita. Anda yakin bisa sampai sana? Saya hanya ingin ya, tentu kalau saya sendiri tidak bisa melakukan hal ini. Saya perlu kerjasama dan keseriusan dan kesungguhan dari semua stakeholder yang terlibat dengan penegakan hukum di negeri ini. Karena kalau tidak mungkin saya lakukan sendiri. Karena ya masa Indonesia cuma segini kemampuannya. Kita buktikan bahwa perubahan ini memang kita inginkan. Kalau tidak dengan sumber daya alam laut yang luar biasa, kita tidak pernah bisa memanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat kita. Sementara kita kesulitan untuk memberikan jalan keluar para nelayan di Pulau Jawa yang sudah overfishing, di satu sisi nelayan asing itu mengambil dan mencuri ikan-ikan kita sebanyak mereka mau, kita tidak lihat, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Saya pikir kalau kita semua berdiam diri, saya tidak tahu lagi harus bicara apa atau harus berbuat apa. Dan unacceptable. We have to do something. Nggak boleh ini terus-menerus dibiarkan seperti ini. Apalagi mereka juga menggunakan organisasi-organisasi kenelayanan. Bahkan direktur dari Benjina ini juga sekretaris dari sebuah organisasi perusahaan perikanan yang terkenal dan terkemuka di negeri ini. Kan aneh. Bagaimana bisa tokoh industri ternyata menjadi direktur dan pelindung dari praktek illegal fishing dan perbudakan. Siapa Ibu? Anda bisa sebutkan namanya? Ya nanti kalau langsung menyebutkan nanti dikira saya menuduh, tapi itu mudah dicari. Baik, Ibu Susi, illegal fishing ini di laut kita melibatkan banyak negara tetangga. Ada momentum dari KAA sendiri. Anda bisa menyampaikan pesan mengenai kedaulatan laut kita? Itu nelayan-nelayan dari negara tetangga. Ya, ada kemudian pesan yang bisa Anda sampaikan, ada momentum KAA di sini kepada mungkin perwakilan kita sudah dan juga kepala negara? Tadi dengan ya tadi kita sudah bicara dengan beberapa Perdana Menteri, Menteri Agriculture mereka, juga kita ngobrol dan berbicara banyak. Dan kita sama-sama mengerti bahwa illegal fishing ini problem semua negara. Dan mereka juga berjanji akan menghukum perusahaan-perusahaan mereka yang melakukan praktek-praktek illegal fishing di negara lain. Karena itu memalukan negara mereka. Baik, Ibu Susi Pujiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan, terima kasih atas waktu Anda di Prime Time News. Selamat berjuang. Dan pemirsa, kami akan lanjutkan Prime Time News sesaat lagi dengan informasi mengenai Partai Golkar dan P3 yang masih tersandera dualisme kepengurusan diusulkan tidak bisa ikut pemilu kada serentak oleh KPU. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, tewasnya Yosef Sairlela yang merupakan saksi kunci dalam kasus suap dan perbudakan di PT Pusaka Benjina Resources menjadi misteri besar. Wajarkah kematian almarhum Yosef dan sejauh mana hal ini mempengaruhi pengembangan kasus ini dan bagaimana upaya kita melawan kejahatan illegal fishing dan juga suap korporasi? Sudah bersama saya dari luar studio Menteri Kelautan dan Perikanan Ibu Susi Pujiastuti. Selamat sore Ibu Susi.
Selamat sore. Iya, Ibu, kita tengah berduka atas kematian dari Yosef Sairlela, Ibu. Tapi bisakah Anda jabarkan sejauh mana, seberapa penting Yosef dalam menjadi saksi dalam kasus yang tengah kita selidiki bersama ini, terutama pihak kepolisian? Ibu Susi? Ya. Ya, bisakah Anda jelaskan sejauh mana, seberapa penting Yosef ini dalam kasus suap dan juga illegal fishing yang diduga dilakukan oleh PT Pusaka Benjina Resources, Bu Susi? Jadi PT Benjina Resources itu terletak di Pulau Benjina yang sangat jauh dari mana-mana, sangat terpencil. Jadi dia melakukan kegiatannya di Pulau Benjina ini dengan menyiapkan pos-pos untuk beberapa aparat baik dari kementerian kita maupun beberapa instansi lainnya. Nah, di sini sebetulnya ini tipikal operasi daripada perusahaan-perusahaan yang juga melakukan illegal fishing. Jadi antara ikan-ikan yang mereka tangkap, kapal-kapal yang menangkap, dan jumlah tangkapan dan kapal yang mendapatkan izin itu semua tidak sama. Jadi misalnya izin hanya untuk 60 atau 100 kapal, kapalnya yang beroperasi ada ratusan. Dan Pak Oce ini atau Yosef Sairlela ini adalah kepala pengawas kita yang ditempatkan di Benjina, karena dengan adanya aktivitas perusahaan perikanan, kementerian kita harus menyiapkan satu personil di sana. Iya, Ibu Susi, dengan seberapa penting dan perannya terkait dengan Pak Oce suap, ini? Saya pikir kalau dibicarakan dengan suap ini adalah hal yang tadi saya melihat saudara manajer daripada PT Benjina Resources. Saya anggap mentalitas manajemen dari sebuah perusahaan yang selama ini telah melakukan begitu banyak penjarahan laut Indonesia dengan kapal-kapal Thailandnya adalah sangat tidak pantas dan sangat menyinggung hati nurani dan martabat kebangsaan kita. Bahwa dia pikir dengan menyuap petugas-petugas, dia berhak untuk menjara dan dia berhak untuk melakukan praktek perbudakan. Perusahaan-perusahaan seperti begini, ini yang harus kita tertibkan. Dan ini yang membuat Indonesia kehabisan sumber daya laut. Nelayan nangkep ikan pun susah di Pulau Jawa. Ibu Susi, soal suap yang tadi Anda katakan, bawahan Anda Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Bapak Asep Burhanuddin, membenarkan adanya praktek suap yang sudah cukup lama terjadi, yang juga melibatkan petugas dari KKP, aparat keamanan, bahkan pegawai Pemda. Dari petugas KKP sendiri, sejauh mana penyelidikan internal Anda terhadap kementerian Anda sendiri? Nah, tentu ini kita akan investigasi. Tapi kalau Bapak Nawir itu bicara bahwa dengan menyuap dia bisa membeli semua kebenaran di negara ini dan boleh mempraktekkan keperbudakan dan boleh menjara ikan, itu hal yang sangat-sangat luar biasa. Saya pikir sangat tidak pantas untuk kita dengar dan sangat menyinggung kebanggaan kita sebagai sebuah bangsa maritim yang besar. Dan saya ingin kepada kepolisian untuk mengusut sampai tuntas persoalan-persoalan ini. Karena kalau tidak, sumber daya laut kita akan habis dan kita dikelilingin oleh praktek-praktek illegal fishing yang sangat memalukan kita sebagai bangsa yang berbudaya dan bangsa yang mengerti bagaimana seharusnya mengelola perikanan yang berkelanjutan. Oke, Ibu Susi, ketika Yosef Sairlela ini mungkin saja keterangannya mampu menguak banyak fakta yang terjadi dalam illegal fishing dan juga praktek perbudakan yang dilakukan oleh perusahaan di Benjina, apakah itu juga yang menjadi dasar permintaan Anda untuk melakukan otopsi terhadap jenazah dari Pak Oce ini, mengingat mungkin saja
ada kecurigaan yang Anda rasakan? Wartawan ini biasanya suka very intention. Sebetulnya tidak, tapi demi mencegah praduga dan asumsi yang tidak benar, saya menginginkan supaya lebih pasti sebaiknya meninggalnya Bapak Yosep ini kita visum. Karena ya kita kan ada kasus yang sangat besar, ya kewaspadaan, kehati-hatian dan juga appropriate measuring dalam melakukan pekerjaan kita rasanya sangat penting. Jadi daripada nanti kita menyesal tidak melakukan visum, saya rasa sebaiknya memang kita melakukan visum. Oke, Ibu Susi, tanpa kemudian berburuk sangka dengan belum keluarnya hasil visum yang juga dinantikan, mengenai penyebab kematian yang masih kontroversi ini, kita tahu bahwa sejumlah ABK asing yang pernah menjadi diperbudak juga sebenarnya takut memberikan keterangan dengan alasan terancamnya keselamatan mereka. Tidakkah Anda, bagaimana tanggapan Anda ketika kematian yang sumbernya, penyebabnya ini belum diketahui, apakah ini juga akan menjadi mempersulit penyidikan yang dilakukan? Antara ya dan tidak. Memang melihat saat sekarang ini hampir semua orang pada ketakutan, termasuk yang orang-orang budak-budak yang ada di sana dari Burma dan Myanmar juga tidak semuanya mau bersaksi. Juga beberapa karyawan juga masih belum mau untuk menceritakan lebih banyak. Tapi saya berharap polisi akan mampu mengungkap kejahatan ini. Dan saya dan beserta jajaran KKP akan menindak dari sisi illegal fishingnya dan praktek-praktek manipulasi daripada penjarahan sumber daya laut di Indonesia. Oke, baik. Ibu Susi, kita akan jeda sejenak dan pemirsa kami akan lanjutkan wawancara dengan Menteri Susi Pujiastuti sesaat lagi. Sejauh mana harapan beliau mengenai perlindungan saksi-saksi yang akan menguak banyak kasus gelap dalam dunia kelautan dan perikanan kita. Sesaat lagi.